Berarti saya kurang lebih menjabat sekretaris kurang lebih 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU yang diselenggarakan oleh Majelis Alumni Ibnu Tukuturi yang saya hormati. Ketemu lagi kita pada channel YouTube Majelis Alumni Ibnu yang diselenggarakan oleh pimpinan Cabang Alumnus Ibnu Tukuturi. Semoga kesempatan pada saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam istilahnya berbunga-bunga, karena walau bagaimanapun saat ini adalah masih di dalam bulan Syawal. Kami tak lupa segenap tim kreatif dari Majelis Alumni Ibnu podcastnya itu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik para pemirsa podcast NU yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu dengan salah satu narasumber di mana beliau adalah mantan atau aktivis dari IPNU di Ranting maupun di anak cabang di wilayah Tukuturi. Langsung saya perkenalkan saja, langsung saya hadirkan. Beliau adalah Mas Muhammad Saifuddin Ghazali. Ya, beliau berasal dari Ranting Pepedan dan sampai sekarang alhamdulillah beliau juga masih berdomisili di Desa Pepedan. Mari kita langsung mengupas atau langsung mewawancarai apa-apa saja yang terkait dengan perjalanan organisasi dari Mas Ghazali. Kita langsung. Gimana kabarnya Mas Ghazali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Untuk yang pertama mohon untuk saya izinkan untuk bertanya terkait dengan ini kan acara podcast yang diselenggarakan oleh IPNU, dan sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya bahwa kita mewawancarai alumnus IPNU, dan mungkin pada saat nantinya dari IPB juga kita akan mewawancarai. Pertanyaan yang pertama Mas Adi, barangkali pemirsa juga pengen tahu jenengan profilnya seperti apa, kemudian mulai tahun berapa jenengan berkiprah di dunia organisasi IPNU. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai terjun di IPNU Ranting Amites Pepedan itu tahun 1996. Pertama kali IPNU di Pepedan itu berdiri, dan waktu itu sahabatan saya waktu pertama kali IPNU Pepedan berdiri tahun 1996, jabatan saya sebagai sekretaris Ranting ya? Sekretaris Ranting IPNU. Ya, Kemudian 2 tahun berikutnya pemilihan lagi, saya menjadi wakil ketua IPNU tahun 1998. Ya. Masih di Ranting juga itu? Masih di Ranting juga. Ketika itu 2 tahun berikutnya tahun 2000 pemilihan lagi, saya menjabat jadi ketua IPNU Ranting Pepedan. Jadi berkali-kali belum pernah menjadi anggota. Tapi sekali masuk IPNU itu langsung masuk. Jajaran sekretaris, 2 tahun berikutnya jadi wakil, 2 tahun berikutnya jadi ketua IPNU Ranting Pepedan. Belum istirahat tahun 2004 kalau nggak salah, itu masuk dalam jajaran PHC IPNU
jabatan Dikutori pada posisi apa? Posisi bendahara, bendahara 1. Kemudian 2 tahun berikutnya lagi saya mungkin naik jabatan lagi jadi wali lagi ya mungkin, tapi di sekretaris NU. Oh, maksudnya berarti Iya, sudah langsung dari Ibnu langsung menuju langsung mencolot maring NU. Harusnya kan kita dari Ibnu harusnya yang berikutnya Ansor. Iya. Tetapi saya langsung ditarik. Waktu itu kira-kira apa yang menyebabkan situasinya ketika dari Ibnu kok langsung ke NU? Bisa diceritakan? Ya, situasinya mungkin ya gimana ya? Dianggap mungkin saya dari aktivis Ibnu terus diundang oleh bapak-bapak NU, dan waktu itu yang pemuda yang hadir saya dianggapnya mungkin ini dari Ibnu, mungkin barangkali untuk di posisi jabatan NU biar ya anak muda jadi geraknya ataupun ya jadi saya diambil jadi posisi sekretaris. Apakah karena waktu itu Ansor di Ranting Pebetan belum ada sehingga sudah waktu itu sudah ada, tetapi gimana ya, waktu itu Ansor juga diundang ada, tetapi bapak-bapak NU kok memilih saya juga bingung kenapa saya pilih. Padahal di Ansor ada, yang lain juga ada. Saya juga kepengennya dari Ibnu harusnya berikutnya ke Ansor, tapi langsung masuk ke NU. Dan itulah saya, saya belum pernah mengikuti Ansor, jadi masuk ke NU. Iya. Oke, mungkin itu ya bisa dikatakan sebuah warna lah. Mungkin dari ranting-ranting yang lain atau mungkin rekan-rekan yang lain mungkin tahapnya berjenjang, mulai Ibnu, kemudian Ansor, kemudian langsung NU. Tapi kalau jangankan mungkin lebih spesial lah, artinya ada kelebihan tersendiri sehingga dari NU PPD itu memanggil panjenengan untuk masuk dalam jajarannya. Oleh kita flashback ke belakang, tadi saya belum bertanya juga terkait panjenengan, kiprah panjenengan di Ibnu ya, artinya di ranting maupun di anak cabang. Kalau boleh saya tanyakan, saya ingat Anda waktu itu kondisi ranting ketika panjenengan menjadi ketua Ibnu ranting PBTN itu, apakah itu masa-masa terbaik atau masa-masa yang paling kurang menyenangkan atau gimana? Soalnya dari sisi kualitas maupun kuantitas anggota itu waktu panjenengan menjadi ketua ya, itu situasinya bagaimana, bisa diceritakan barangkali buat perbandingan untuk anak-anak sekarang. Alhamdulillah, jabatan saya menjadi ketua Ibnu itu mungkin pada puncaknya. Dalam arti kualitas dan kuantitas Ibnu Kering Bebedan, alhamdulillah rekor terbaik. Ya, walaupun dari awal berdiri tahun 96 saya menjabat sekretaris, alhamdulillah anggota banyak nambah, dan kualitas ternyata sisi kualitas ya dalam arti kita mengikuti acara program DPAC, kita mengikuti, alhamdulillah dapat prestasi. Waktu menjabat jadi wakil ketua pun ya kualitas ataupun kualitas juga alhamdulillah. Puncaknya waktu saya menjadi ketua, ya bukannya saya pede gimana, alhamdulillah ternyata anggota juga cukup lumayan banyak, sampai ke wilayah-wilayah hampir di luar juga, sampai luar semua PPTN hampir ada Ibnu dan IPPN punya, alhamdulillah berjalan. Sampai kita mengikuti Porsenil Nasabangun, running PPTN ikut, alhamdulillah ada yang dapat juara, bukannya semua juga ada yang dapat juara. Waktu memimpin atau menjabat sebagai ketua Ibnu itu, Anda itu waktu itu berpasangan dengan siapa? Berpasangan dengan Siti Joleha. Nah, kemudian di Ibnu Ranting yang saya dengar waktu itu kan juga sempat juga ya, artinya terjadi naik turun anggota yang begitu signifikan.
waktu terjadi surutnya atau mungkin berkurangnya, atau kita langsung rangkum saja lah. Sekarang kan berarti masa-masa surannya tidak benar lah, bisa dikatakan seperti, artinya nggak seperti dulu loh, nggak bisa dibandingkan. Kira-kira itu penyebabnya yang paling mendasar itu apa? Penyebabnya yang paling mendasar itu beliau-beliau atau teman-teman kita banyak yang keluar kota kerja, maunya mungkin kerja ikut teman, ikut kerja ke Jakarta ataupun maunya luar kota Tegal. Jadi akhirnya fokus di kerjaan, jarang berangkat IPNU. Fokusnya itu, intinya itu. Jadi kerja di luar kota. Artinya berarti banyak anggota yang melepaskan diri dari keanggotaan karena mungkin tidak bermukim di pengabdian, artinya keluar lebih beda, keluarnya nggak aktif itu. Padahal kalau pulang pun tetap ikut. Tapi kalau boleh tahu sekarang untuk saat ini masih ada kegiatan itu maupun ibadah tidak ada apa sudah? Alhamdulillah sementara ini belum ada. Belum ada. Iya. Ya ini mungkin tapi bibit-bibit sudah ada. Bibit itu sudah, alhamdulillah sudah ada. Bibit-bibit penerus bibit-bibit, alhamdulillah. Ini bisa dikatakan menjadi sebuah PR bagi pimpinan anak cabang yang sekarang ya. Barangkali apalagi tadi dikatakan bahwa Mas Gali itu mengatakan bibit-bibit sudah ada, tinggal nanti follow up dari PAC-nya itu seperti apa begitu kira-kira ya. Tapi kira-kira kalau PAC datang ke sini jenengan mau ikut tetap menemani untuk membangkitkan? Ya kalau menemani siap menemani. Kalau membangkitkan ya kita sama-sama membangkitkan. Kalau saya sendiri membangkitkan ya agak mungkin saya udah tua ya. Jadi tua udah tua ya. Jadi enggak semangat seperti di IPNU dulu. Kemudian saya mau bertanya kiprah panjenengan yang sekarang itu kan berarti yang saya dengar jenengan sudah menjadi RT, artinya saya dengar sudah cukup lama ya, artinya sudah beberapa kali pemilihan, tapi jenengan masih setia, artinya masyarakat warga RT jenengan itu masih setia untuk mempertahankan jenengan sebagai RT. Posisi RT paling enggak kan butuh leadership, butuh sifat kepemimpinan. Apakah dari keikutan panjenengan waktu ikut IPNU itu ada manfaatnya ketika di dempaknya iya gimana ya? Alhamdulillah dengan pengalaman saya ikut IPNU, alhamdulillah ilmu yang saya peroleh dari ketika saya mengikuti IPNU sangat banyak sekali. Makanya contohnya maksudnya iya contohnya, makanya sangat apa ya, saya sangat senang sekali ketika saya mengikuti IPNU dan mengajukan pengkaderan. Ya makanya kalau adik-adik masih di IPNU ya seperti semangat lah, karena ilmu ataupun hikmah yang saya mengikuti di acara IPNU alhamdulillah bisa saya pergunakan, bisa saya laksanakan di jabatan saya sebagai RT, katanya di RT ya. Sedikit banyak ilmu yang saya dapat dari saya mengikuti IPNU bisa saya dicontohkan maupun saya laksanakan di jabatan sebagai ketua RT. Ya seperti apa ya? Seperti umpamanya ada ya apa ya, kegiatan masyarakat, ada perkumpulan, ada rapat, ada ada kegiatan-kegiatan itu ya. Di antaranya itu waktu ketika saya menjabat di IPNU sekretaris, ketua, ilmu-ilmu yang masalah sekretariatan atau penyanyi ya bisa saya pergunakan di jabatan seperti RT. Di masyarakat alhamdulillah artinya berarti bukan cuma 1-2 manfaat ikut IPNU ya, sangat banyak sekali. Aplikasikan di RT itu artinya ya sedikit banyak membantu lah, artinya sama sekali, secara mental maupun secara administrasi bisa membantu posisi jangan menjadi RT. Ternyatanya jadi RT juga sudah berapa periode tetap dipilih kembali. Tapi kira-kira udah berapa tahun menjabat? Ya kurang lebih 10 tahun lebih lah. Oh tuh, itu kan menjadi sebuah bukti. Rencana mungkin ini habis lebaran juga ada
pembinaan ada lagi, dan saya lihat kayaknya belum ada sosok lawan atau sosok calon RT. Barangkali nanti waktu dekat ada ya mungkin saya ada. Tapi ya artinya itu kan ya walaupun kita enggak bicara nanti ada pemilihan, paling tidak kan tadi sudah dikatakan sudah 10 tahun lebih menjabat sebagai itu merupakan prestasi yang luar biasa menurut saya. Artinya belum tentu semua alumnus IPNU yang dulu itu bisa menjabat seorang RT selama itu. Artinya kan artinya menjadi sebuah patokan, menjadi sebuah kebanggaan lah bagi alumnus IPNU bahwa alumnus IPNU juga masih bisa berperan aktif, masih bisa dikatakan itu bermanfaat untuk masyarakat. Artinya ini bisa dijadikan sebuah contoh, bisa dijadikan sebagai toladan bahwa teruslah berjuang, teruslah berorganisasi dengan baik. Insya Allah untuk kehidupan mendatang saya yakin ada manfaatnya. Terus kemudian Mas Ali, pandangan panjenengan terhadap kegiatan di ranting PPTN itu seperti apa secara umum loh, mulai dari Fatayat Muslimat maupun NU-nya itu kira-kira memang sudah sebagus yang jenengan harapkan atau gimana? Sekarang dulu. Sekarang iya. Ya kalau sekarang alhamdulillah kegiatan Banom NU di ranting PPTN alhamdulillah sudah sangat-sangat baik sekali. Nyatanya saya lihat dari kakak saya Fatayat ya. Saya bilang kakak saya Fatayat dulu Fatayat. Kalau saya jabatan NU ya berarti anak saya. Anak saya Fatayat. Alhamdulillah adik-adik atau rekan-rekan atau sahabat-sahabat Fatayat itu khususnya di ranting PPTN itu sangat-sangat lincah, sangat-sangat semangat sekali di ranting PPTN. Dan muslimat alhamdulillah sangat-sangat semangat. Alhamdulillah nyatanya setiap ada acara mudzakarah di ranting-ranting manapun tetap mengirimkan ikut serta delegasi. Fatayatnya pun ikut ada acara undangan tetap semangat Fatayat maupun muslimatnya. Memang kalau IPNU dan PPNU memang ya kalau di PPTN sementara walayamut lah ya. Iya. Apa walayamut ya gitulah. Iya. Ya ada orangnya tapi tidak ada kegiatannya. Iya. Kalau ansornya gimana? Kalau ansornya alhamdulillah di PPTN itu ada anggotanya, ada orangnya, tapi kegiatannya bukannya belum, tapi kadang ada, kadang tidak. Artinya masih belum sesuai dengan harapan lah. Seperti mungkin kata kita mungkin karena musim corona ini kita mungkin musim musim sama aja lah ya. Iya. Corona itu makanan apa sih ya? Biasa atau biasanya maksudnya apa nih? Aku berharap bisa jawab. Makanya saya bilang musim corona ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, dari sekian banyak atau sekian lama perjalanan panjenengan ketika mengikuti IPNU sampai kemudian sekarang sudah menjabat di posisi jabatan NU ranting, apalagi panjenengan sudah 10 tahun lebih menjadi seorang RT di wilayahnya sendiri, paling tidak panjenengan punya sosok panutan atau sosok contoh atau sosok apapun yang kira-kira menginspirasi panjenengan ketika panjenengan melakukan sesuatu, kira-kira siapa waktu? Kalau saya pertama kali mengikuti IPNU, jadi posisi saya sebagai IPNU waktu itu sampai detik ini pun sosok yang saya contoh dan saya kagumi serta saya teladani itu Bapak Haji Mas Arif. Karena waktu 96 saya ikut IPNU ataupun IPNU PPTN berdiri, itu ada konferensi IPNU cabang, kalau nggak salah bertempat di Tuel, Bojo. Itu saya melihat sosok Mas Arif dengan
IPP-nya Ibu siapa ya? Alfiah kan? Unsum. Iya. Itu saya melihat Bapak Sari sampai sekarang pun setelah lepas dari Ibnu, beliau langsung ke NU, seperti sama saya. Dari Ibnu langsung ke NU. Saya juga ya dari Ibnu langsung ke NU. Pak Haji Wasari itu sosok yang saya kagumi dan saya teladani. Iya. Berarti sampai sekarang walaupun, tapi kan kalau nggak salah itu yang saya tahu sosok seorang Haji Wasari sekarang posisinya menjabat sebagai ketua atau mungkin kepala dinas pendidikan, kalau nggak salah ya. Artinya sedikit mengenai perjalanan dari kisah seorang organisatoris menjadi seorang yang masuk dalam jajaran perpolitikan, bisa dikatakan seperti itu. Pandangan panjenengan ketika para alumnus itu ikut bergerak di dunia perpolitikan, itu menurut panjenengan gimana? Aktif Ibnu atau iya aktif, maksudnya alumnus. Ya, saya kira sah-sah saja, hak mereka, hak beliau, hak mereka, karena beliau mereka semua aktivis terjun di politik, karena beliau juga sudah punya dasar. Saya kira mungkin ilmu yang ada di Ibnu untuk model bisa ikut di politik. Alhamdulillah saya lihat aktivis Ibnu yang dulu seangkatan dengan saya rata-rata itu masuk dalam politik, dan alhamdulillah kayaknya selama jadi langsung ya banyak sekali lah. Saya lihat sosok-sosok teman-teman saya yang aktivis Ibnu dalam dulu berpolitik menyalonkan diri, alhamdulillah semuanya jadi semua sukses. Artinya jawabannya sah-sah saja. Setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan politik sendiri, hidup masing-masing. Apakah partai apa ya hak sendiri lah. Bukan politik, bukan fokus kerja, bukan fokus kampanye. Itu artinya selama kegiatan itu baik dan positif dan sangat bisa bermanfaat untuk kita masyarakat yang mau kesana. Iya. Berarti untuk saat sekarang secara pribadi jenengan juga artinya kan posisinya sebagai dalam struktur kepemerintahan lah, yang notabene itu harus posisinya netral ya, walaupun ya secara praktis mungkin ada, tapi kita nggak mau membahas ke situ. Artinya itu merupakan privasi maupun barangkali nggak mau dibuka di sini, nggak apa-apa. Kita juga menghormati hak setiap narasumber, apakah ini mau diupload atau enggak, kan itu kan memang ada rambu-rambu yang harus dibatasi. Ini terkait dengan kode etik lah, seperti itu. Kemudian Mas Hadi, dari mulai tahun 96 ya, berarti sampai sekarang kan paling tidak sudah lebih dari 20 tahun lebih lah. Artinya kira-kira yang masih seingat panjenengan, kejadian atau program apa saja yang sampai detik ini masih diingat oleh panjenengan, baik itu waktu jenengan diranting maupun dia apa? Kegiatan program yang mungkin saya ingat ya itu program Tadabbur Alam, ataupun kita untuk setiap 2 minggu sekali kita kegiatan rutin, kita kumpul di ranting atau biar untuk menghilangkan jenuh kita bikin program keluar dari desa kita, Tadabbur Alam, kita pergi ke ziarah tapi sambil melihat alam, kita ke Danawari ataupun kita ke alun-alun Selami, kita keluar lapangan biar pikiran jernih. Ngopet apa nganggo? Ya waktu itu semuanya baca sepeda. Iya, masih mepet, motor lah kita berboncengan gimana. Kalau ada yang pakai motor ya cuma 1-2 orang aja. Untuk mengawal untuk mengawal, untuk mengambil apa konsumsi atau persiapan apa biar cepat.
Tapi untuk apa namanya anggota-anggota yang dulu yang angkatan dengan panjenengan itu, apakah masih ada yang ada di PPTN maupun yang sudah di luar PPTN yang masih aktif dalam dunia NU, artinya masih aktif di Ansornya atau yang masih di NU-nya, kira-kira masih ada nggak yang dari PPTN? Ada, masih ada ya aktif di NU-nya, juga masih aktif di Ansornya, juga masih aktif di Fatayatnya, juga masih aktif di Muslimatnya. Baik, berarti pertanyaan terakhir untuk Mas Heli, harapan panjenengan kepada apa namanya pimpinan anak cabang yang sekarang, yang masih menjabat sekarang itu seperti apa? Barangkali ada yang mau disampaikan kepada adik-adik kita terkait perjalanan organisasi. Ya, harapan saya ya kita di IPNU apapun di PPNU, kita harus tetap semangat, karena zaman sekarang sama zaman waktu saya IPNU itu jauh beda sekali. Kalau zaman sekarang itu rata-rata orang semuanya sudah pakai sepeda motor, kemana-mana serba cepat. Apalagi sekarang sudah ada HP, Android, cara komunikasi cepat. Zaman dulu saya kebanyakan pakai sepeda, ya pakai motor juga banyak, pakai sepeda masih banyak. Cara kelihatan belum ada HP. Kalau ada HP jadul. Ya cuma hanya pakai pulsa, nggak ada gambarnya. Kalau sekarang kan ya pulsa bisa, kuota bisa, ada gambarnya cepat. Kalau kita ada kegiatan zaman sekarang tinggal ngapel. Kalau dulu kita harus pakai undangan. Gitu. Jadi adik-adik sekarang ini tetap semangat lah. Jangan sampai kalah dengan zaman kita dulu. Yang hanya alat komunikasi, alat transportasi, cuma hanya pas-pasan, tetapi semangatnya menggebu-gebu. Kalau sekarang kita sudah serba canggih, tetapi semangatnya lemah. Berarti kita kalah dengan zaman kita dulu. Saya sendiri walaupun sudah dikatakan tua, tapi alhamdulillah masih semangat, masih muda. Alhamdulillah. Ini juga saya lepas dari itu masuk di NU, sampai sekarang masih jabat di NU. Berarti saya kurang lebih menjabat sekretaris kurang lebih 20 tahun. Lepas dari 96, 2 tahun berikutnya di wakil ketua, 2 tahun berikutnya jadi ketua IPNU, 2 tahun berikutnya masuk dalam jajaran kepengurusan anak cabang, 2 tahun berikutnya masuk jadi sekretaris Kanvidia NU Ranling, 5 tahun dipilih lagi jadi sekretaris Ranling NU, 5 tahun berikutnya lagi. Jadi kurang lebih 20 tahun saya menjabat sekretaris Kanvidia Ranling PP, dan alhamdulillah. Cara ibarat ngomong ke wis koyo. Iya, apalagi di masyarakat, di lingkungan jadi RT. Nah itu, tapi waktu bisa saya bagi-bagi. Alhamdulillah bisa. Karena apa? Ketika saya mengikuti IPNU dalam pengkaderan IPNU yang diadakan, apakah Lakut, apakah Makasta, apa MOP, alhamdulillah semuanya saya ikut. Semua berarti ya? Alhamdulillah dapat piagam, alhamdulillah. MOP saya ikut, Makasta saya ikut, Lakut saya ikut. Di ilmu yang saya dapat dari IPNU, saya untuk pribadi saya, alhamdulillah bisa berguna untuk masyarakat, dan alhamdulillah bisa saya terapkan di lingkungan dan juga keluarga. Alhamdulillah luar biasa sekali. Alhamdulillah hasil berkahnya saya mengikuti IPNU. Alhamdulillah luar biasa sekali. Artinya alhamdulillah itu mungkin kata-kata atau kalimat yang bisa dipegang oleh para pemirsa, khususnya untuk adik-adik kita, bagaimana manfaatnya, bagaimana artinya perjuangannya, bagaimana kesulitan apapun kambangannya bisa dilakukan atau dijalankan
dengan baik, yang akhirnya bisa membawa keberkahan dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Itulah mengapa setiap kali saya membawakan acara podcast ini selalu bagaimana kita menggali potensi seorang alumnus untuk kemudian kita upload agar bisa dijadikan pelajaran, artinya mereka-mereka yang masih menjabat sekarang itu bisa berkata, oh ya dulu seperti ini. Memang mayoritas seperti itu. Artinya kalaupun dari para pemirsa bisa mengambil manfaat dari acara ini, saya sangat bersyukur sekali, saya bisa bergembira. Dan untuk yang terakhir, saya meminta kepada semua pemirsa yang berkesempatan menyaksikan podcast ini, mohon komentarnya, mohon like-nya, dan mohon subscribe-nya. Kira-kira itu saja pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Saya tambah silakan. Jangan merasa rugi menjadi ibnu. Saya menjadi ibnu berapa tahun, alhamdulillah sudah rugi. Karena manfaatnya satu, saya mendapat teman banyak sekali. Nyatanya saya tidak kenal Mas Beno, Mas Raud dan yang lainnya. Seluruh rani-rani dulu saya kenal semua, alhamdulillah dapat teman. Apalagi kalau aktif di anak Sabang sampai PSN, saya kenal semuanya teman, dan saya juga tempat-tempat ini mengikuti acara, alhamdulillah dapat berkah. Ya, artinya dapat teman, dapat pengalaman ilmu. Alhamdulillah, paling tidak untuk diri sendiri, kalau bisa untuk masyarakat. Alhamdulillah. Itulah, ya, itu semakin mempertegas untuk mutiara kata-kata pada kesempatan kali ini, bahwa sekali lagi manfaat di ini memang sangat luar biasa untuk beberapa tahun ke depan untuk kehidupannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami kesempatan pada saat ini dengan narasumber Bapak Ghazali yang berasal dari ranting Pepetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.